Hurrah! Sebuah ledakan dahsyat di pinggiran Kiev tiba-tiba memunculkan tanda tanya besar. Kilatan api yang menyembur ke berbagai arah menyerupai kembang api raksasa memicu spekulasi kalau Rusia sudah menghantam gudang amunisi rahasia Ukraina. Benarkah lokasi ini menyimpan peluru berbahan uranium batuan barat atau cuma klaim yang dibesar-besarkan? Di saat kontroversi ini belum terjawab, Ukraina justru memperluas serangan sampai ribuan kilometer ke wilayah Rusia. Lalu, bagaimana balasan Moskow? Dan siapa yang sebenarnya mulai unggul dalam perang yang terus memanas ini? Kita mulai dari ledakan misterius di awal Juli di Kiev yang diguncang salah satu serangan terbesar Rusia dalam beberapa waktu terakhir. Klaim Zelensky, Rusia meluncurkan 68 rudal dan 351 drone serang dalam satu gelombang serangan. Salah satu titik yang menjadi sorotan berada di Visnav dekat Kiev. Bukan cuma karena dahsyatnya ledakan, tapi karena muncul klaim kalau lokasi yang dihantam menyimpan amunisi khusus, termasuk peluru depleted uranium yang dipasok negara-negara barat. Spekulasi ini muncul karena dari lokasi yang diserang, ada kilatan-kilatan api menyembur ke berbagai arah. Pola ledakan seperti ini sering dikaitkan dengan terbakarnya stok amunisi yang kemudian meledak secara beruntun. Karena itulah muncul dugaan kalau lokasi ini adalah gudang persenjataan. Kritik ke pemerintah Ukraina datang bertubi-tubi. Mantan anggota parlemen Ukraina, Igor Mosichuk, bahkan menuding gudang militer ini dibangun di tengah kawasan permukiman sehingga ledakannya memaksa warga dievakuasi. Tapi di media sosial, isu ini kemudian berkembang jadi berbagai spekulasi, termasuk tuduhan kalau Ukraina diam-diam menyimpan material untuk proyek yang lebih sensitif, senjata nuklir. Terlepas dari benar atau tidaknya klaim soal gudang amunisi di Visnav, satu hal yang sulit dibantah adalah eskalasi perang memang sudah meningkat drastis. Bahkan beberapa hari sebelumnya, Ukraina lebih dulu memperluas operasi militernya ke dalam wilayah Rusia dengan target yang jauh lebih ambisius. Menjelang akhir Juni, Ukraina meningkatkan intensitas operasi jarak jauhnya ke dalam wilayah Rusia. Fokus serangan bukan lagi cuma pangkalan militer di dekat perbatasan, tapi juga infrastruktur energi dan industri pertahanan yang jadi tulang punggung mesin perang Moskow. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut operasi ini adalah bagian dari upaya untuk terus melemahkan kemampuan Rusia dalam melanjutkan perang. Menurutnya, setiap serangan ke target strategis berarti semakin sedikit sumber daya yang dapat digunakan Rusia untuk membiayai operasi militernya. Nah, salah satu sasaran yang diumumkan Zelensky adalah kilang minyak Slavyansk di Krasnodar, sekitar 300 km dari garis depan. Di hari yang sama, Ukraina juga mengklaim berhasil menjangkau kilang minyak Yaroslav yang berjarak sekitar 700 km dari perbatasan Ukraina. Kedua fasilitas ini dipilih karena memiliki peran penting dalam memasok bahan bakar bagi sektor industri maupun kebutuhan militer Rusia. Tidak berhenti di situ, laporan berikutnya menyebut drone Ukraina juga menyerang kilang minyak Omsk, hampir 2.500 km dari wilayah yang dikuasai Kiev. Serangan ini jadi salah satu operasi drone Ukraina dengan jangkauan terdalam sejak perang dimulai. Selain sektor energi, Ukraina juga mengarahkan serangannya ke fasilitas komunikasi militer Rusia. Citra satelit yang beredar memperlihatkan kerusakan pada pusat komunikasi antariksa Vladimir, termasuk antena satelit utama berdiameter 25 meter dan sejumlah fasilitas komunikasi pendukung. Fasilitas ini diketahui berperan dalam jaringan komunikasi satelit militer Rusia, sehingga gangguan terhadapnya berpotensi memengaruhi sistem komando dan kendali. Target berikutnya adalah kompleks industri pertahanan Titan Barikade di Volgograd. Ukraina mengklaim rudal jarak jauh FP-5 Flamingo berhasil menghantam pabrik yang memproduksi sistem artileri, perlengkapan militer sampai komponen peluncur rudal. Rekaman pasca serangan memperlihatkan kobaran api di area pabrik, meski tingkat kerusakan sebenarnya masih belum dapat diverifikasi secara independen. Rangkaian serangan ini memperlihatkan perubahan pendekatan Ukraina.
berupaya mengganggu pasokan energi, komunikasi militer, dan kapasitas industri pertahanan Rusia jauh di belakang medan tempur. Dan operasi-operasi inilah yang kemudian jadi salah satu pemicu meningkatnya intensitas aksi saling serang antara kedua negara dalam beberapa hari berikutnya. They're shot from howitzers, which are basically a cannon and mortar combined. Setelah rentetan serangan Ukraina yang menyasar kilang minyak sampai industri pertahanan, Moskow meningkatkan intensitas operasinya baik di udara maupun di garis belakang Ukraina. Menariknya, bukan cuma jumlah serangan yang meningkat, tapi juga cara Rusia beradaptasi menghadapi ancaman baru dari drone dan rudal jarak jauh Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim, Ukraina meluncurkan 625 drone serangan jarak jauh hanya dalam semalam. Dari jumlah ini, Rusia menyebut 613 drone berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udaranya di berbagai wilayah. Untuk memperkuat kemampuan deteksi, Rusia bahkan kembali mengoperasikan pesawat peringatan dini A-50U. Pesawat yang jumlahnya sangat terbatas ini diterbangkan untuk membantu mendeteksi rudal jelajah FP-5 Flamingo milik Ukraina yang terbang rendah mengikuti kontur medan. Dengan radar yang bisa menjangkau jauh melampaui cakupan radar darat, A-50U jadi aset penting dalam memperluas mata pertahanan udara Rusia. Moskow mengklaim seluruh rudal Flamingo yang diluncurkan Ukraina berhasil dicegat berkat dukungan pesawat ini. Di sisi lain, Rusia juga terus menggempur berbagai aset militer Ukraina. Salah satu serangan dilaporkan menghantam pangkalan udara Vosnesensk di Mykolaiv menggunakan drone Geran. Rusia mengklaim berhasil menghancurkan 2 pesawat tempur MiG-29, sementara 1 pesawat lainnya rusak dalam insiden terpisah di wilayah Poltava. Serangan lain menyasar kamp pelatihan militer di wilayah Mykolaiv. Menurut Rusia, lokasi ini dipakai untuk melatih personil sekaligus menyimpan kapal dan drone laut yang selama ini digunakan Ukraina untuk menyerang armada Rusia di Laut Hitam. Sementara itu di dekat Kiev, Rusia kembali menghantam pabrik Pizar di kawasan Suliani. Fasilitas ini dikenal sebagai salah satu pusat produksi dan perbaikan rudal pertahanan udara Ukraina. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan ledakan susulan setelah serangan yang diduga berasal dari amunisi atau komponen rudal di dalam kompleks ini. Bukan cuma aset militer, Rusia juga terus menekan infrastruktur energi dan logistik Ukraina. Depot bahan bakar, stasiun distribusi, pusat logistik militer sampai jaringan rel kereta api dilaporkan jadi sasaran serangan presisi. Strateginya cukup jelas, menghambat distribusi bahan bakar, amunisi, dan perlengkapan menuju garis depan. Sekaligus memperbesar beban logistik yang harus ditanggung Ukraina. Perang pun kini bukan cuma soal siapa yang lebih banyak merebut wilayah, tapi juga siapa yang lebih dulu melumpuhkan kemampuan lawannya untuk terus berperang. Di tengah aksi saling serang yang semakin intens, kedua pihak mulai menghadapi persoalan yang berbeda. Di Rusia, serangan berulang terhadap kilang minyak mulai memunculkan dampak nyata terhadap distribusi bahan bakar. Di sejumlah wilayah, terutama Transbaikal, antrean kendaraan di SPBU mengular sampai berhari-hari. Bahkan, seorang pengemudi mengaku harus menunggu hampir 39 jam hanya untuk mendapatkan bensin. Menariknya, alih-alih menyalahkan perang, ia justru menilai pemerintah Rusia terlalu lunak terhadap Ukraina dan menyerukan eskalasi yang lebih besar. Di sisi lain, Ukraina justru menghadapi masalah yang lebih mendesak di medan tempur. Angkatan Udara Ukraina mengakui mengalami kekurangan serius rudal pencegat, sehingga seluruh 23 rudal balistik yang diluncurkan Rusia dalam salah satu serangan besar ke Kiev gagal dicegat. Zelensky pun kembali mendesak negara-negara NATO untuk segera meningkatkan pasokan sistem pertahanan udara, termasuk rudal Patriot. Kondisi ini menunjukkan kalau Ukraina masih bisa menyerang jauh ke wilayah Rusia, kemampuan mempertahankan wilayah udaranya justru mulai berada di bawah tekanan. Sementara itu di garis depan, Rusia terus mengklaim kemajuan bertahap. Dalam beberapa hari terakhir, Moskow mengumumkan telah menguasai Kharivnoye di Zaporizhia, Lisansi di Dnipropetrovsk, Sikovka di Kharkiv, serta Vasilevka di Donetsk. Sebagian besar memang merupakan desa-desa kecil, tapi pola ini menunjukkan Rusia masih mempertahankan momentum ofensif di berbagai sektor sekaligus. Nah, kalau melihat gambaran besarnya, Ukraina masih bisa memberikan pukulan strategis lewat serangan drone jarak jauh yang mengganggu sektor energi dan industri Rusia. Tapi di medan perang, Rusia masih terus mencatat kemajuan wilayah.
meski berlangsung perlahan dan dengan biaya yang tidak sedikit. Artinya, secara operasional, Rusia masih memegang inisiatif di garis depan, sedangkan Ukraina lebih banyak mengandalkan serangan asimetris ke wilayah belakang lawannya. Lalu bagaimana dengan peluang damai? Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pembicaraan dengan Vladimir Putin berjalan positif dan menyebut baik Putin maupun Zelensky sama-sama ingin mengakhiri perang tanpa syarat. Tapi, dengan posisi kedua pihak yang masih saling bertolak belakang, jalur diplomasi tampaknya masih akan berjalan beriringan dengan eskalasi di medan perang.